Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Cahyati dengan NIM 250301010060 dengan prodi akuntansi dan di kelas AK 201 Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fluktuasi, inflasi, pengangguran, dan respon kebijakan menggunakan model ADAS. Studi kasus yang dipilih adalah shock ekonomi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi di Indonesia pada September tahun 2022. Pada pembahasan kali ini, kami akan melihat perubahan tingkat inflasi dan pengangguran pada periode tersebut. Kemudian menganalisis apakah fenomena tersebut termasuk demand pull inflation atau cost push inflation, serta menjelaskan kebijakan stabilisasi makroekonomi yang dapat diterapkan. Pertama, kita lihat terlebih dahulu data inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Pada Agustus 2022, inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69% secara year on year. Setelah adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022, inflasi meningkat cukup tajam menjadi 5,95% secara year on year. Secara bulanan, inflasi September juga mencapai 1,17%. Setelah itu, inflasi mulai mengalami penurunan, yaitu menjadi sekitar 5,71% pada Oktober dan 5,51% pada Desember 2022. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT ada pada Agustus 2022 sebesar 5,86%. Angka tersebut turun 0,63 poin persentase dibandingkan Agustus 2021. Jadi pada saat terjadi shock harga BBM, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia masih berada dalam proses pemulihan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa gejolak yang paling menonjol pada periode ini adalah kenaikan tingkat harga atau inflasi, khususnya setelah penyesuaian harga BBM. Selanjutnya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada September 2022? Shock dimulai ketika terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada masyarakat yang menggunakan kendaraan, tetapi juga meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang. Ketika biaya distribusi meningkat, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menjalankan kegiatan produksinya. Sebagian kenaikan biaya tersebut kemudian diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini terlihat dari kelompok transportasi yang mengalami kenaikan indeks sebesar 8,88% secara bulanan pada September 2022. Selain itu, inflasi kelompok administered price atau harga yang diatur pemerintah mencapai 13,28% secara tahunan. Sementara itu, inflasi inti masih sebesar 3,21% secara tahunan. Jadi, kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan inflasi pada saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh shock dari sisi biaya dan penawaran, terutama akibat penyesuaian harga BBM. Kemudian, jika dianalisis menggunakan model aggregate demand dan aggregate supply atau yang dikenal sebagai ADAS, fenomena ini termasuk dalam cost push inflation. Pada awalnya, perekonomian berada pada titik keseimbangan E0, yaitu ketika kurva AD bertemu dengan kurva SRAS 0. Ketika harga BBM meningkat, biaya produksi dan distribusi ikut meningkat. Akibatnya, perusahaan menjadi lebih mahal dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam model ADAS, kondisi tersebut menyebabkan kurva short run aggregate supply atau SRAS bergeser ke kiri dari SRAS 0 menjadi SRAS 1. Pergerakan tersebut menyebabkan keseimbangan ekonomi berubah dari E0 menjadi E1. Pada titik keseimbangan yang baru, tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1, sementara output real menurun dari Y0 menjadi Y1. Jika penurunan output berlangsung cukup besar dan lama, perusahaan juga dapat mengurangi produksi maupun kebutuhan tenaga kerja. Hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan resiko pengangguran. Jadi, karakteristik yang muncul adalah harga meningkat sementara output mengalami tekanan, yang merupakan ciri dari cost push inflation. Lalu, mengapa kasus ini tidak dikategorikan sebagai demand pull inflation? Pada demand pull inflation, kenaikan harga terjadi karena permintaan agregat meningkat terlalu cepat.
Dalam grafik ADAS tersebut ditunjukkan dengan kurva AD yang bergeser ke kanan. Sedangkan pada kasus Indonesia September 2022, pemicu langsung kenaikan inflasi adalah penyesuaian harga BBM serta tingginya biaya energi dan pangan. Bank Indonesia juga mencatat bahwa inflasi bulan September terutama berasal dari kelompok harga yang diatur oleh pemerintah. Memang terdapat tekanan dari sisi permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi. Namun, tekanan awal dan paling dominan pada periode tersebut berasal dari sisi penawaran atau kenaikan biaya. Oleh karena itu, shock ini lebih tepat dikategorikan sebagai cost push inflation. Untuk mengatasi kondisi tersebut, menurut saya, kebijakan yang paling ideal adalah menggunakan bauran kebijakan, yaitu kombinasi kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan dari sisi penawaran. Pertama adalah kebijakan moneter yang terukur. Bank Indonesia perlu menjaga ekspektasi inflasi agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi kenaikan harga yang terus-menerus. Kebijakan suku bunga juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi. Namun, pengetatan moneter sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan karena sumber utama shock berasal dari kenaikan biaya. Jika suku bunga dinaikkan terlalu agresif, permintaan dan investasi dapat melemah sehingga resiko pengangguran justru meningkat. Kedua adalah kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Pemerintah dapat memberikan bantuan atau perlindungan sosial pada kelompok masyarakat yang paling terdampak kenaikan harga BBM. Dukungan juga dapat diberikan kepada sektor usaha yang sangat terdampak kenaikan biaya energi, tetapi sifatnya perlu sementara dan tepat sasaran agar tidak menciptakan tekanan permintaan baru yang berlebihan. Ketiga adalah kebijakan dari sisi penawaran. Pemerintah perlu menjaga ketersediaan pangan, memperlancar distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Dalam jangka panjang, diversifikasi sumber energi juga diperlukan agar perekonomian tidak terlalu rentan terhadap perubahan harga energi. Jika disederhanakan, mekanisme kebijakannya dapat dilihat seperti pada slide berikut. Awalnya terjadi shock biaya akibat kenaikan harga BBM dan energi. Shock tersebut meningkatkan biaya produksi dan kemudian mendorong kenaikan inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia kemudian merespon melalui kombinasi kebijakan moneter, fiskal, serta kebijakan dari sisi penawaran. Tujuannya adalah menjaga ekspektasi inflasi, meningkatkan pasokan dan kelancaran distribusi, sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Dengan begitu, inflasi dapat kembali terkendali tanpa memberikan tekanan yang terlalu besar terhadap produksi dan lapangan pekerjaan. Jadi, tujuan kebijakan bukan hanya menurunkan inflasi, tetapi juga menjaga agar proses pengendalian inflasi tidak menyebabkan kenaikan pengangguran yang terlalu besar. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022 merupakan salah satu shock ekonomi yang memberikan tekanan cukup besar terhadap inflasi Indonesia. Inflasi meningkat dari 4,69% pada Agustus menjadi 5,95% pada September 2022. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 tercatat sebesar 5,86%. Dalam model ADAS, fenomena tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai cost push inflation, karena kenaikan biaya energi dan transportasi menyebabkan kurva SRAS bergeser ke kiri. Dampaknya adalah tingkat harga meningkat, serta output real berpotensi mengalami penurunan. Oleh karena itu, kebijakan yang paling ideal adalah bauran kebijakan moneter yang terukur, kebijakan fiskal yang tepat sasaran, serta penguatan kebijakan dari sisi penawaran. Dengan kombinasi tersebut, inflasi dapat dikendalikan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.